Jumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Ren. Daerah Marhaen, daerah Jawa Tengah ya. Tentunya ini adalah pertarungan, saya tidak tahu ini adalah pertarungan kebangsaan plus atau kebangsaan Marhaen gitu ya. Dua-duanya kebangsaan gitu. Jadi ini tradisi-tradisi ini harus kita dorong ya bahwa politik harus sangat ideologis ya. Kita berharap Jawa Tengah memunculkan politik yang ideologis dan arahnya kemana. Dan ini pertarungan merah ya dengan banteng dengan merah putih ini tentunya sesuatu yang menjadi sebuah panggung politik yang kita tunggu-tunggu, Bung Firdaus ya. Jadi pertarungan ini dan elit yang udah ada di panggungnya dan masyarakat tentunya secara politis juga punya separasi-separasi tertentu yang dia bisa menentukan pemimpin yang mana dia pilih dan kita akan melihat sebuah pertempuran keras di Jawa Tengah, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat saat ini, Pilgub Jawa Tengah ini merupakan salah satu Pilgub yang belum bisa dikatakan arahnya kemana, begitu ya. Tanda kutip masih ada sangat sama-sama kuat tanda kutip gitu ya, antara misalnya pasangan nomor satu Andika Hendi dan juga misalnya Ahmad Lutfi dan Tat Yasin begitu. Karena kalau kita lihat ya dari sisi paling tidak kalau kita bicara dari sisi forecast begitu ya, tiga survei terakhir di dalam Pilgub Jawa Tengah itu, baik itu yang pertama kali yang kalau kita ingat yang terakhir ya, Litbang Kompas, SMRC, dan terakhir Indikator Indonesia misalnya, di dua survei pertama Litbang Kompas itu relatif sama, hampir 28-28 posisi. Tetapi dengan catatan masih ada sekitar 40 orang, 40% yang belum menentukan siapa pilihannya nanti untuk Pilgub Jawa Tengah. Kemudian dalam survei Saiful Mujani SMRC itu kurang lebih agak diunggulkan sedikit Andika Hendi dibandingkan apa namanya Ahmad Lutfi dan Tat Yasin begitu. Tetapi terakhir dalam rilis survei indikator itu apa namanya Lutfi, Ahmad Lutfi dan Tat Yasin itu lebih sedikit unggul dibandingkan Andika Hendi. Walaupun di dalam dua survei ini masih dalam selang margin of error begitu ya. Dan ini memperlihatkan bagaimana Jawa Tengah itu benar-benar menjadi battleground di samping misalnya Pilgub DKI Jakarta yang agak sulit untuk diprediksi begitu. Kejutan-kejutan terakhir misalnya semacam misalnya endorsement dari Presiden Prabowo atau Pak Jokowi begitu ya, termasuk juga kehadiran Megawati atau Ganjar di Jawa Tengah, begitu, konsolidasi dari partai politik PDIP misalnya, itu masih bisa memperlihatkan kira-kira ujungnya masih agak sulit ditebak begitu. Dan saya pikir untuk Jawa Tengah yang perlu dijadi perhatian kita adalah ternyata gitu ya di samping misalnya masing-masing pemilih sudah solid, tetapi sebagian besar pemilihnya belum menentukan kira-kira kemana arah dukungannya nanti begitu. Dan kalau kita lihat dalam karakteristik Jawa Tengah, misalnya masyarakat yang relatif daerah pedesaan gitu ya, kemudian jadi sisi kemelekan informasi juga masih terbatas, ada ketimpangan di sana, ada sisi kemiskinan di sana tanda kutip gitu masih menjadi PR gitu. Maka bisa jadi kalau kita lihat nanti misalnya apakah juga politik-politik semacam penggerahan massa dan ini kita lihat ya sama polanya seperti pilpres begitu ya atau misalnya semacam pendorongan atau misalnya politik-politik yang bersifat populis misalnya itu akan jauh lebih banyak diterima ya, atau dibandingkan dengan politik-politik yang memang menawarkan program kerja begitu. Karena kalau kita lihat dari masing-masing baik itu Andika Henry atau misalnya Ahmad Lutfi dan Tat Yasin coba menawarkan program, tetapi yang lebih banyak diterima atau menjadi perdebatan adalah persoalan-persoalan program-program populis di samping misalnya aspek mobilisasi Bu Meldi. Dan ini yang menurut saya menjadi salah satu pertanyaan kira-kira siapa nanti yang akan muncul sebagai pemenang di dalam Pilgub Jawa Tengah. Apakah Indika Hendi ataupun juga Ahmad Lutfi, Tat Yasin, Bu Meldi? Jadi PDIP harus bekerja keras ya sebagai kader-kader yang loyal, kader-kader yang ideologis di bawah Bung Firdaus. Dia harus bekerja keras untuk menghindari berbagai kecurangan yang dilakukan oleh unsur-unsur pemerintah gitu ya. Jadi kita berharap ya munculnya semacam radikalisme dari PDIP untuk melakukan blocking dalam persoalan ini dan kita berharap masyarakat di bawah juga punya kontribusi di demokrasi agar proses-proses yang lebih fair, lebih adil itu terjadi di bawah Bung Firdaus sehingga masyarakat melihat hakikat demokrasi itu ada pada dirinya Bung Firdaus. Iya, betul.
Dan pada titik ini memang menjadi sebuah sebuah apa ya, sebuah PR juga misalnya untuk coba menarik misalnya kesadaran politik atau partisipasi politik yang lebih luas lagi, terutama untuk masyarakat Jawa Tengah. Karena kalau kita lihat, kita mungkin agak berbeda kalau membandingkan antara kota Semarang atau kota-kota lain begitu ya, dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Ada semacam penjomplangan dari sisi kesadaran atau kedewasaan politik begitu. Dan pada titik ini yang perlu kita lihat adalah mungkin yang juga agak mengkhawatirkan tanda kutip saya lihat di samping persoalan dari pemilih atau masyarakat Jawa Tengah yang undecided voternya atau masih ragu-ragu atau masih melihat kira-kira kemana arahnya begitu ya. Apakah nanti arah yang ragu-ragu itu akan ditentukan pada skema-skema akhir di dalam pilgub misalnya serangan fajar, money politik atau pengerahan termasuk juga pengerahan aparat gitu ya, ASN dan seterusnya begitu. Tetapi yang agak sedikit mengkhawatirkan adalah ketika kemarin Bawaslu mengatakan misalnya keterlibatan presiden dalam bentuk kampanye atau endorsement itu sama sekali tidak melanggar undang-undang atau peraturan, bahkan etika politik tanda kutip gitu ya. Walaupun dari sisi formalitasnya bisa dikatakan, oh iya dibuat hari Minggu, kemudian itu disampaikan bagian dari hak politik seorang presiden begitu ya. Dan ini yang menurut saya menjadi satu pertanyaan kita, apakah juga nanti presiden ini gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, itu kan menjadi salah satu pola atau model di dalam melakukan penggalangan atau mengarahkan sebuah pilihan publik begitu. Dan memang kalau kita berhadap satu dari sisi formalnya mungkin terpenuhi oke lah gitu ya, presiden bisa ikut berkampanye atau mendorong gitu ya. Tetapi di sisi lain memang yang harus kita jaga adalah kira-kira bagaimana nanti masyarakatnya bisa melihat bahwa program-program atau tawaran dari dua kandidat utama ini begitu ya untuk Pilgub Jawa Tengah itu kira-kira siapa yang akan menjadi pilihan-pilihannya begitu. Dan betul bahwa sekali lagi kalau kita berkali-kali kita ingatkan di dalam sebuah proses pilpres atau pilkada atau pilihan apapun misalnya, yang kita terima, yang kita tawarkan itu bukan hanya sekedar transaksi di dalam selesai ketika memilih gitu ya, atau selesai ketika mendapatkan sembako atau paket gratis misalnya, tetapi juga untuk persoalan lain begitu, persoalan-persoalan yang lebih mendasar, persoalan-persoalan yang lebih sifatnya jangka panjang begitu, yang di mana penikmatnya bukan bukan jadi bisa jadi bukan kita tapi juga anak cucu kita nanti begitu. Dan ini menurut saya menjadi salah satu tawaran atau tantangan ke depan begitu ya. Apakah nanti dalam tawarannya pasangan Andika Hendi atau misalnya Ahmad Lutfi Tat Yasin itu yang lebih banyak menawarkan sesuatu yang lebih konkret, yang lebih jelas untuk kepentingan Jawa Tengah begitu. Dan pada titik ini yang kita lihat ya sekali lagi gitu ya, bagaimana semua instrumen di dalam Pilgub Jawa Tengah itu bisa mengarahkan, bisa membentuk buah karakter program atau kepentingan masyarakat Jawa Tengah itu jauh lebih penting dibandingkan misalnya apa namanya mobilisasi atau dukungan atau arahan dari elit politik begitu ya, sehingga kita akan memilih orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan Jawa Tengah, Bu Melki. Jadi ini adalah militansi dari PDIP atau masyarakat lah kita bilang bertarung dengan unsur-unsur pemerintah yang mencoba memberi warna dalam pemilu ini, pilkada ini, Bung Firdaus. Saya kira seandainya proses-proses ini terjadi ya, jadi pemerintah eh, dikalahkan oleh militansi masyarakat atau PDIP, saya kira ini adalah sebuah catatan penting tumbuhnya demokrasi yang lebih baik di Jawa Tengah dan ini bagi kita, bagi masyarakat Indonesia, ini adalah sebuah kemajuan-kemajuan demokrasi di tingkat bawah, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi sekali lagi kalau memang aspirasinya menguat, kemudian terkonsolidasi dan itu bisa dikanalkan dengan baik begitu ya. Dalam hal ini kan kita lihat kan memang yang apa ya, dalam posisi yang relatif apa namanya minoritas tanda kutip adalah partai yang atau kelompok yang diusung oleh PDIP begitu ya, Andika dan Hendi begitu. Tetapi kalau kita lihat dengan karakteristiknya atau sebagai bagian dari karena apa ya memiliki sejarah militansi atau kedekatan dengan publik atau segala macam gitu ya, kita berharap misalnya bahwa tetap adanya penyeimbang yang kuat di dalam Pilgub Jawa Tengah begitu ya, dan akankah nanti misalnya pasangan Andika Hendi bisa mengungguli Ahmad Lutfi Tat Yasin, itu yang kita lihat berikutnya. Kira-kira dalam tanggal 27 nanti kira-kira siapa yang akan dipilih atau diberikan sebagai pilihan terakhir masyarakat Jawa Tengah begitu. Tetapi yang penting juga kalau kita lihat apakah di dalam hari-hari terakhir ya kurang dari seminggu menjelang pencoblosan gitu dalam beberapa hari ini misalnya, kira-kira ada kejutan-kejutan apa di dalam apa namanya proses Pilgub Jawa Tengah? Apakah itu aspirasinya akan terjaga atau dengan kata lain akan muncul misalnya kejutan-kejutan atau ketokohan atau misalnya praktek-praktek gitu ya atau misalnya suatu yang menjadi fenomena
dan itu bisa merubah begitu ya arah pemilih Jawa Tengah atau malah memperkuat konstelasi politik yang sudah ada. Begitu. Tapi sekali lagi yang kita harapkan adalah bahwa masyarakat Jawa Tengah akan memilih pemimpin yang terbaik untuk mereka, tidak hanya untuk kepentingan sesaat, sehari dua hari pada pemilihan atau pada saat kampanye, tetapi juga masyarakat melihat kira-kira siapa yang akan memperjuangkan untuk kepentingan 5 tahun ke depan, meletakkan fondasi yang lebih baik, maju selangkah berikutnya dan maju dan seterusnya, sehingga masyarakat Jawa Tengah atau provinsi Jawa Tengah bisa mengejar ketertinggalannya di provinsi lain di Pulau Jawa. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.